Bapak Rektor, atau mungkin sambil menunggu beliau dari dekan dulu tidak apa-apa Ibu, supaya efektif waktunya. Oh ya, boleh Pak. Boleh disampaikan dari Pak Rudi ya Pak? Boleh Ibu ya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Bapak Dr. Hajadi Soekardi MPD, yang mungkin ada kendala teknis, mohon maaf Bapak Ibu. Tapi beliau sudah bergabung. Kemudian juga yang terhormat para wakil rektor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Eliwati, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lewiliang. Kemudian juga narasumber dari BPJS, Bapak Azhar Fauzi Rahman, yang nanti akan menyampaikan materi, dan juga Kepala Departemen S1 Sains Aktuaria, Ibu Aldila Nur Indah Berlin Ratam MSI, Ibu Diah Prita Anggreni MSI, dan Ketua Mendikdasmen Bapak Nana Mulyana MP, kemudian juga narasumber dari Bapak Dr. Agus Sarifudin MPD, beserta seluruh peserta kegiatan. Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan salam takjim kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah akhir pekan produktif ya. Mungkin Bapak Ibu biasanya istirahat dari Sabtu, alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan webinar Sains Aktuaria Umbara. Mudah-mudahan webinar kita pada siang hari ini menjadikan salah satu nilai ibadah majelis taklim, majelis keilmuan kita untuk menambah keilmuan dan pengetahuan berkaitan dengan sains aktuaria. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Bapak Ibu, saya Rudi Haryono, Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains, memberikan sedikit pengantar atau sambutan bahwa alhamdulillah Fakultas Kesehatan dan Sains saat ini memiliki 4 program studi. Ada S1 Sains Aktuaria yang saat ini sedang mengadakan webinar, kemudian juga S1 Gizi, S1 Ilmu Komputer, dan D3 Kebidana. Kami berlokasi di Lewiliang, daerah Bogor Barat, yang mudah-mudahan Pak Nana Mulyana ya sebentar lagi jadi Kabupaten Bogor Barat dimekarkan, mudah-mudahan tidak ada kendala di Kecamatan Lewiliang. Kemudian sains aktuaria ini di tahun pertama jadi sudah menginjak semester genap dan masih saat ini sedang semester genap mahasiswa angkatan pertama. Jadi baru dibuka pada tahun 2023-2024. Dan mohon doanya bahwa sains aktuaria ini memang masih program studi yang langka, banyak yang belum dikenal begitu ya. Padahal secara peluang, karir dan sebagainya berkaitan dengan aktuaris ini sangat terbuka. Dan di Bogor, baik kota atau kabupaten, kami merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan sains aktuaria. Ada lagi itu di IPB ya, yang negerinya. Jadi PTS swasta yang ada sains aktuaria di Bogor itu kami adalah satu-satunya gitu. Untuk itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada siswa, terutama mungkin alumni-alumni yang angkatan sekarang nih, Ibu Embang Mawati ya dari SMA Negeri Caringin, mohon izin Ibu mungkin bisa menyampaikan anak-anaknya untuk lanjut ke Umbara gitu ya, mungkin di sains aktuaria. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Eliwati, Bapak Rama, Bu Aldila, Bu Diah, dan juga Bu Florenta yang sudah bersama-sama untuk
berkolaborasi dalam kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan tema yang diangkat saat ini sangat relevan. Jadi masih banyak orang yang belum tahu apa itu asuransi dan jaminan sosial. Padahal ini sangat penting untuk kelangsungan dan juga memanage risiko di masa yang akan datang. Saya pikir itu sebagai sambutan dan pengantar. Selamat mengikuti webinar, Bapak Ibu. Mohon masukan, saran, dan kritiknya untuk perbaikan webinar kami di masa yang akan datang. Dan terima kasih sekali lagi sudah hadir di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan penuh dalam keberkahan. Terima kasih. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Kepada Bapak Dr. Haji Edi Soekardi, MPD, kami persilahkan. Atau mungkin bisa di-skip, Ibu, nggak apa-apa. Baik. Baik ya. Baik. Langsung ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya adalah sambutan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Luiliang yang akan disampaikan oleh Ibu Eliwati. Kepada Ibu Eliwati, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormatin Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Bapak Dr. Haji Edi Soekardi, MPD. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Bapak Rudi Haryono, SSMP, MPD. Kemudian Bapak Pengawas Ahli Madya Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Agus Saripudin. Kemudian Ketua Dikdasmen PDM Kabupaten Bogor, Bapak Nana Mulyana. Kemudian Ketua Departemen Sains Aktuaria, Ibu Aldila Nurindah PR. Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan para peserta webinar yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini yang seharusnya hari istirahat kita, tapi kita bisa bermanfaatkan waktu ini untuk melaksanakan webinar ini. Nah, dalam hal ini mungkin saya Eliwati dari BPJS Ketenagakerjaan Bogor Lewiliang bersama dengan Bapak Rama nanti mungkin akan mensosialisasikan apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Karena mungkin selama ini yang konotasi di masyarakat itu hanya BPJS, itu hanya BPJS Kesehatan. Nah, BPJS itu di Indonesia ini ada dua, itu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini mungkin BPJS Kesehatan sudah melekat ya di diri, di pikiran Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang belum tahu ini BPJS Ketenagakerjaan itu apa. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini perlindungan dasar bagi masyarakat pekerja. Nah, dalam hal ini program Jam Sostek ini kalau saya katakan luar biasa ya, sebagai keberpihakan bahwa negara itu hadir untuk mensejahterakan masyarakatnya, khususnya masyarakat pekerja. Nah, definisi kesejahteraan di sini bukan hanya yang bersifatnya rutin seperti gaji, penghasilan, tetapi yang lebih penting lagi adalah perlindungan bagi diri kita sendiri atas risiko-risiko yang tidak dapat kita prediksi kapan dan waktu terjadinya pada diri kita. Nah, mungkin webinar ini diselenggarakan untuk bertujuan memberikan informasi mungkin mengenai dari segi Muhammadiyah Kependidikan Aktuaria, dan dari kami dari BPJS Ketenagakerjaan nanti akan mensosialisasikan program-program kami itu apa saja gitu. Nah, saya berharap kita semua dapat mengikuti webinar ini dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin itu aja akhir kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Dan nanti mungkin ada sesi diskusi ya, Pak Rudi. Nanti ada sesi diskusi, mungkin tanya jawab antara mungkin ada yang pengen tahu lebih jauh apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Nanti di sesi berikutnya mungkin kita mudah-mudahan ada waktu untuk diskusi gitu, biar lebih tahu lagi apa itu pentingnya BPJS Ketenagakerjaan di
bagi masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eliwati atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan terkait penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bogor Raya yang akan disampaikan oleh Ibu Alda Paradila. Kepada Ibu Alda kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Florenta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Bapak Edi Soekardi, MPD, dan yang saya hormati para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, ada Bapak Saifur Rahim MSI, Bapak Suhardin, dan juga Pak Novan Ramadian. Dan yang saya hormati Pak Rudi Haryono selaku Dekan FKS Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, dan juga Bapak Ibu dosen Umbara beserta para peserta webinar untuk siang hari ini. Perkenalkan, saya Alda Fadila, saya di Umbara sebagai Humas, dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mensosialisasikan, memperkenalkan kampus kami, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum tahu Universitas Muhammadiyah Bogor Raya itu di mana tempatnya dan ada berapa program studinya, berikut dengan fakultasnya juga ada berapa. Izin saya share screen. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Kami ada dua fakultas. Yang pertama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua ada Fakultas Kesehatan dan Sains. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami ada 4 program studi. Yang pertama Administrasi Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan yang terakhir Pendidikan Guru PAUD. Untuk Fakultas Kesehatan dan Sains itu sama, kita ada 4 program studi. Yang pertama ada Ilmu Komputer, ada S1 Gizi, S1 Sains Aktuaria yang hari ini webinar siang hari ini diselenggarakan oleh program studi Sains Aktuaria. Dan yang terakhir ada D3 Kebidanan. Selanjutnya untuk di mana sih Universitas Muhammadiyah Bogor Raya itu? Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dekan, Pak Rudi, terkait lokasinya. Kami ada di Lewiliang, di dekat Pasar Lewiliang. Jika nanti Bapak Ibu sekalian sedang bermain ke daerah Bogor Barat sini, ke daerah Lewiliang ataupun daerah-daerah yang dekat dengan Lewiliang, bisa mampir, bisa bersilaturahim dengan kami di sini di Lewiliang. Dan insya Allah juga tahun ini kita akan membangun gedung baru di Jalan Lingkar Lewiliang. Nanti di sana dekat gedung SDS. Tuh. Untuk tahun ini kita sedang membuka penerimaan mahasiswa baru, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru kali ini kita buka di gelombang kedua dengan 8 program studi yang ada. Begitupun kita ada 2 kelas, ada kelas karyawan dan juga reguler. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin berkuliah di Umbara tapi masih ingin sambil bekerja, bisa mengambil kelas karyawan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini juga
kita buka kelas karyawan untuk 8 program studi yang ada. Jadi semua program studi yang ada di Umbara itu ada kelas karyawannya. Jika Bapak Ibu sekalian mau untuk daftar atau mendaftarkan diri saudara ataupun teman atau siswanya, muridnya boleh. Pendaftarannya kita online di pmb.umbogoraya.ac.id, bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu sekalian. Ini formulir online-nya ada di sini di pmb.umbogoraya.ac.id. Jika ada kendala ketika pendaftaran, Bapak Ibu sekalian bisa WhatsApp, boleh tik ini, boleh disimpan nomor WhatsApp-nya di 0813 2122 1259. Ini WhatsApp centernya untuk penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk tahun ini juga infonya untuk Bapak Ibu sekalian, informasi untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang mendaftar di tahun ini akan mendapatkan laptop gratis. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya peserta webinar pada siang hari ini, jika memang berminat ataupun mau mendaftarkan saudara, kerabatnya, teman ataupun muridnya di tahun ini kita akan ada program laptop gratis, dan mau daftar sekarang ataupun besok masih bisa, insya Allah akan diberikan laptop gratis. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alda atas pemaparannya terkait PMB Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Untuk selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bogoraya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Edi Sukardi MPD. Kepada Bapak Rektor kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, nama ba'du. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan pimpinan di tingkat rektorat dan juga di tingkat fakultas, serta para mahasiswa. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir untuk kegiatan webinar. Tentu diharapkan kegiatan ini membawa manfaat untuk kita bersama. Karenanya acara yang sangat penting dan berharga ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu atas nama pimpinan universitas, saya mengapresiasi kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Pada para Bapak Ibu dosen yang menginisiasi acara ini, tentu kami memberikan apresiasi. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang seluas-luasnya atas partisipasi dan keluangan waktu Bapak Ibu untuk kegiatan webinar ini. Bapak Ibu sekalian, Universitas Muhammadiyah Bogoraya memang umurnya belum terlalu belum tua ya, masih sangat muda, masih sangat baru seumur jagung lah. Ya, dari STKIP dulu, kemudian kita merger dengan Akademi Bidan, lantas menjadi Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Alhamdulillah, dan ini masuki tahun yang kedua. Karenanya tentu kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semua
teman-teman semua untuk pengembangan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Dan kemarin oleh Kementerian Dikbud, ya, Umbara telah diberi SK sebagai universitas yang berakreditasi. Jadi akreditasi B diberikan oleh Mendikbud kepada Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Jadi universitas sudah berakreditasi. Di samping prodi-prodi, maka universitas juga sudah berakreditasi. Alhamdulillah. Mohon dukungannya untuk pengembangan ke depan. Nah, prodi aktuaria ini sangat dinanti kehadirannya oleh masyarakat, lulusannya dinanti, ya, walaupun mungkin eh, agak berat juga mengikutinya ya perkuliahan ini. Tapi saya kira mereka-mereka yang tertarik, mereka-mereka yang berminat, tentu nggak ada kata sulit, nggak ada kata berat ketika menuntut ilmu. Karena kehadirannya sangat dinanti oleh masyarakat. Kami dukung itu, kami apresiasi, dan tentu insya Allah ada peluang-peluang untuk ada beasiswa dan biaya studi lainnya. Kemudian kepada Pak Dekan, Pak Rudi, kami ucapkan terima kasih atas inisiasinya untuk kegiatan ini, dan tentu saja dukungan dari Bapak Ibu semua. Ini berkaitan dengan BPJS ya. Ya, betul tadi Bu, orang taunya cuma BPJS itu hanya urusan kesehatan. Ternyata ada ketenaga kerjaan, ada yang lain-lain. Saya kira ini penting untuk diketahui dan jadi pengalaman dan ilmu buat kita semua. Kemudian Universitas Muhammadiyah Bogor Raya sekarang ini sedang mempersiapkan gedung baru. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan di 1 Muharram besok sudah bisa kita lakukan mulai pembangunannya. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Prosesnya sudah cukup panjang, perizinan juga sudah didapatkan. Jadi izin bangunannya sudah didapatkan, tinggal penyelesaian beberapa hal. Insya Allah nanti ini akan jadi kampus kebanggaan lah insya Allah. Saya kira begitu. Atas nama pimpinan universitas, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan tentu kita ingin menimba ilmu dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan webinar ini. Itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, kemudian Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, dan para pemerhati sekalian. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya, dan kami ucapkan juga terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di acara webinar pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengambil dokumentasi untuk kegiatan webinar siang hari ini. Mohon untuk Bapak Ibu dan peserta sekalian untuk dapat menyalakan kamera dan menggunakan filter background-nya ya. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi.
penyampaian materi yang pertama yang berjudul Literasi Asuransi dan Jaminan Sosial yang akan disampaikan oleh Ibu Aldila Nur Indah Berliana Ratam MSI, di mana Ibu Aldila pada waktu S1 yaitu lulusan dari Universitas Riau dengan jurusan matematika dan S2 dari Institut Teknologi Bandung dengan Prodi Sains Aktuaria dan lulus pada tahun 2019. Untuk saat ini Ibu Aldila sebagai Kepala Departemen Sains Aktuaria Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Kepada Bu Aldila kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Florenta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Umbara, Bapak Dr. Haji Edi Sukardi MPD, Dekan FKS, Bapak Rudi Haryono SS MPD, Bapak Warek 1, 2, dan 3, kemudian Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Eliwati, beserta akun representatif perwakilan Bapak Rama, kemudian pengawas ahli media Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Agus Sarifuddin MM, serta peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di acara webinar kami. Baiklah, saya izin share screen ya, Bapak, Ibu. Apa sudah terlihat, Bu Florenta? Sudah, Bu. Ya, baiklah, saya akan membahas tentang literasi asuransi dan jaminan sosial. Yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu dimulai dari baru lahir, terus balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Nah, tapi tidak semua bisa mengalami siklus ini, ya, baik laki-laki ataupun perempuan sama siklusnya, tapi tidak semua orang bisa mengalami siklus ini. Karena ada yang baru lahir langsung meninggal, atau tidak ada yang balita langsung meninggal. Jadi mereka tidak merasakan bagaimana menjadi dewasa atau hingga tua gitu. Yang pasti semua itu akan meninggal, tapi kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Nah, selain kesedihan, meninggal ini juga akan menyebabkan ketidakstabilan finansial. Contohnya misalkan seorang anak yang orang tuanya meninggal, sedangkan anak itu pasti butuh biaya untuk sekolah, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan orang tuanya itu meninggal, nah siapa yang akan membiayai hidupnya? Atau contoh lainnya, misalkan seorang anak yang membiayai orang tuanya yang sudah tidak mampu bekerja, gitu ya, yang mengandalkan anaknya untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau misalkan anaknya meninggal, siapa yang akan membiayai orang tuanya? Nah, selanjutnya kita ke kebakaran. Misalkan nih si A punya rumah, kemudian rumahnya itu kebakaran. Kalau misalkan si A ini punya uang yang banyak, ya nggak masalah ya, dia bisa bangun rumahnya kembali gitu. Tapi kalau misalkan si A ini uangnya pas-pasan, ya pasti gimana dong? Mereka pasti kan si A ini butuh uang ya untuk membangun kembali rumahnya. Terus harus ngontrak dulu atau nabung dulu, membangun rumahnya kembali. Nah, ini akan mengganggu kestabilan finansial si A. Begitu juga tadi yang meninggal, itu akan mengganggu kestabilan orang yang ditinggalkan. Nah, meninggal dan risiko ini meninggal dan kebakaran ini termasuk ke dalam risiko. Risiko itu adalah hal atau peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi seseorang. Risiko ini tuh nggak cuman kebakaran atau meninggal, tapi masih banyak risiko-risiko lain yang mungkin terjadi di hidup kita. Bisa aja kayak kendaraan kita rusak, atau kita sakit, atau petani gagal panen. Nah, itu bisa termasuk ke dalam risiko. Nah, tapi kita bisa mengendalikan risiko-risiko ini bisa secara fisik maupun secara
finansial. Kalau misalkan secara fisik, kita bisa menghindari atau membatasi kegiatan kita. Contohnya kalau kita menghindari sakit, mungkin kita bisa olahraga atau kita bisa makan yang sehat gitu. Terus kalau misalkan menghindari kecelakaan, bisa aja kita berkendara dengan hati-hati dan lain sebagainya. Nah, itu yang secara fisik. Kalau misalkan secara finansial, itu kita bisa mengalihkan atau menanggung sendiri. Contohnya kayak si A tadi, kalau misalkan dia rumahnya kebakaran, tapi dia punya uang yang banyak yang bisa membangun rumahnya kembali, ya nggak apa-apa, dia mau menanggung sendiri, itu terserah si A. Tapi kalau misalkan si A ini uangnya pas-pasan, dia perlu untuk mengalihkan resiko tadi ke perusahaan asuransi. Nah, asuransi itu apa? Asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pemegang polis ini, misalkan kita daftar ke asuransi atau kita mau beli produk ya ke asuransi. Nah, itu kita itu sebagai pemegang polis atau bisa juga disebut sebagai tertanggung. Jadi kita sebagai pemegang polis, sebagai tertanggung, kita nanti wajib membayar iuran atau premi kepada perusahaan asuransi. Sehingga nanti jika terjadi resiko, perusahaan asuransi itu akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan atas resiko yang terjadi kepada kita. Jadi contohnya kayak misalkan kebakaran tadi ya, rumahnya si A itu. Kalau misalkan rumahnya kebakaran, terus dia ikut asuransi, nanti rumahnya akan digantikan oleh perusahaan asuransi. Begitu juga untuk yang meninggal. Jadi kalau misalkan eh, seorang anak itu meninggal, terus ahli warisnya itu orang tuanya misalnya atau anaknya, nah itu bisa diberikan uang pertanggungan. Jenis asuransi itu ada dua. Yang pertama asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa ini fokus ke individu atau fokusnya itu ke meninggal dan juga cacat. Tapi kalau asuransi umum itu selain meninggal dan cacat, jadi baik dia obat-obatan, rawat inap, atau bisnis, properti, itu semuanya asuransi umum. Nah, untuk asuransi jiwa hanya yang meninggal dan juga cacat. Ini jenis-jenis asuransi, kita bahas dulu. Yang pertama tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu ada beberapa jenis. Yang pertama asuransi jiwa berjangka, dwiguna, dan juga seumur hidup. Ini kurang lebih sama, cuman yang membedakan itu adalah waktu penerimaan uang pertanggungannya. Kalau asuransi jiwa berjangka, misalkan jangka waktunya 10 tahun. Nah, kita harus membayar premi selama 10 tahun. Terus kalau misalkan kita meninggal dalam waktu 10 tahun itu, perusahaan asuransi wajib membayarkan uang pertanggungan kepada kita. Nah, kalau asuransi dwiguna itu sama kurang lebih dengan yang berjangka, sama juga menggunakan jangka waktu misalkan 10 tahun. Tapi kalau misalkan dia meninggal setelah jangka waktu 10 tahun, dia tetap akan mendapatkan uang pertanggungan. Nah, kalau berjangka tadi enggak. Kalau dia lewat 10 tahun, dia nggak akan dapat uang pertanggungan. Kayak uangnya hangus gitu ya. Tapi kalau asuransi jiwa guna, itu baik dia meninggal ataupun tidak meninggal setelah jangka waktu, itu dia akan mendapatkan uang pertanggungan. Nah, selanjutnya ada asuransi seumur hidup. Kalau seumur hidup, kita bayar preminya seumur hidup, terus ditanggungnya juga ya seumur hidup. Selanjutnya ada asuransi jiwa unit link. Unit link ini asuransi jiwa ya, jadi dua produk, asuransi jiwa dengan unsur investasi. Selanjutnya ada asuransi kesehatan dan juga kecelakaan. Jadi kalau misalkan kesehatan itu bisa aja menyebabkan meninggal ataupun cacat akibat suatu penyakit gitu ya. Kecelakaan juga begitu, bisa saja dia menyebabkan meninggal ataupun cacat tetap. Apabila menyebabkan meninggal dan cacat tetap, maka asuransi kesehatan dan kecelakaan ini merupakan asuransi jiwa. Selanjutnya ada asuransi umum. Asuransi umum itu contohnya asuransi kendaraan. Ini yang paling banyak sekali ya. Karena biasanya kita beli kendaraan sudah include dengan asuransi kendaraan. Kalau misalkan kendaraan kita biasanya kita bisa klaim ke perusahaan asuransi. Kemudian contoh lainnya ada kebakaran. Seperti contoh tadi ya, si A
Kemudian ada asuransi pertanian, biasanya khusus untuk petani padi. Jadi kalau misalkan petani itu gagal panen akibat eh, kekeringan atau banjir atau ada organisme pengganggu tanaman, nah itu bisa di-cover oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya ada lagi nih asuransi kesehatan dan kecelakaan. Kalau misalkan kesehatannya itu seperti rawat inap, obat-obatan, nah itu masuknya ke asuransi umum. Kemudian kalau asuransi kecelakaan, kalau misalkan dia luka-luka, nah itu masuknya ke asuransi umum. Jadi kalau dia meninggal dan dia cacat tetap, masuknya ke asuransi jiwa. Nah, masih banyak nih jenis-jenis asuransi umum, cuman saya tidak membahas keseluruhan. Ada asuransi pendidikan, bencana, kelautan, UMKM. Jadi asuransi umum ini masih sangat banyak jenisnya. Kemudian kita masuk ke jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sebenarnya jaminan sosial ini mirip-mirip juga dengan asuransi karena sama-sama tujuannya untuk mengcover apabila terjadi resiko. Nah, perbedaannya ada di penyelenggara. Penyelenggara asuransi itu perusahaan BUMN dan swasta. Tapi kalau jaminan sosial itu merupakan program resmi negara dan juga diatur oleh yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun. Nah, itu untuk asuransi bervariasi. Jadi semakin besar iuran atau premi, semakin luas juga cakupan pertanggungannya. Misalkan si A bayar preminya 100.000, si B bayar preminya 500.000. Nanti apabila terjadi resiko, pastinya si B mendapatkan uang pertanggungan yang lebih besar daripada si A. Gitu. Tapi kalau jaminan sosial ini harganya lebih terjangkau dan besarnya menentukan kelasnya. Jadi di jaminan sosial punya kelas-kelas tertentu. Kemudian untuk asuransi juga ini produknya bervariasi ya. Jadi dia setiap perusahaan itu akan beda. Misalkan perusahaan A sama B sama-sama punya asuransi jiwa, tapi pasti nanti preminya bisa beda-beda karena cara perhitungan preminya antar perusahaan itu berbeda. Jadi ini perbedaan antara asuransi dan jaminan sosial. Jaminan sosial ini ada jaminan kesehatan nasional yang ini dari BPJS Kesehatan. Nah, sisanya ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin ini nanti akan lebih detail lagi dijelaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan ya Pak Rama. Jadi saya di sini hanya memberikan pengetahuan tentang beda jaminan sosial dan juga asuransi. Nah, tapi intinya baik asuransi dan jaminan sosial ini keduanya sangat penting karena sama-sama mengcover resiko sehingga diharapkan apabila nanti terjadi resiko kondisi keuangan atau kondisi finansial seseorang tidak akan terganggu. Jadi sebaiknya masing-masing dari kita itu memiliki jaminan sosial dan atau tambahan lagi asuransi sebagai perlindungan kita. Gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti di waktu yang telah diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aldila atas pemaparannya terkait asuransi asuransi dan jaminan sosial untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan kepada Bu Aldila terkait materi yang disampaikan, nanti di akhir kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk materi yang kedua, yaitu literasi dana pensiun yang akan disampaikan oleh Ibu Graini MSI selaku dosen dari Prodi Sains Aktuaria Umbara, di mana Ibu Diah menyelesaikan pendidikan S1 Matematika di Universitas Pajajaran, lulus pada tahun 2009. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 di Matematika Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2017. Saat ini sebagai dosen pada program studi S1 Sains Aktuaria Umbara.
Kepada Ibu Dia kami persilahkan dan untuk waktunya 20 menit ya Bu Dia. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Valerenta atas kesempatannya. Baik, saya langsung share screen ya. Oh, maaf, Bu. Saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Edi Sukardi MPD, kemudian kepada Bapak Dekan Fakultas Sains, Fakultas Kesehatan dan Sains, Bapak Rudi Haryono MPD, juga kepada Ibu Eliwati selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lewiliang, kemudian kepada Ibu Kepala Departemen Sains Aktuaria, Ibu Aldila Nur Indah MSI, kemudian kepada Bapak Krama dari BPJS Ketenagakerjaan Lewiliang, dan kemudian kepada Bapak Dr. Agus Sarifudin MM selaku pengawas ahli media Provinsi Jawa Barat, ya, dan juga kepada Bapak Wakil Rektor 123 Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Dan kepada peserta, terima kasih atas kehadirannya. Baik, saya akan langsung share screen. Oke, sudah terlihat ya Bu Florenta? Iya sudah Bu. Ya, baik, saya langsung saja. Saya mau menyampaikan mengenai literasi dana pensiun. Yang pertama, latar belakang adanya program pensiun. Kenapa ada program pensiun? Ya, yang pertama, banyak orang ketika di masa produktifnya, yaitu ketika bekerja sebagai karyawan misalkan gitu, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi ketika sudah masa pensiun, tidak ada penghasilan, tidak ada persiapan, sehingga dia bisa membebani ke anaknya gitu ya. Jadi sehingga timbul istilah generasi sandwich ya. Generasi sandwich itu yaitu ketika dia misalnya seseorang yang masa produktif, dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian anaknya dan juga orang tuanya. Jadi bebannya cukup besar gitu ya, cukup berat. Sehingga hal ini perlu dicari solusinya begitu ya. Jadi agar tidak terbebani. Gitu ya. Kemudian dari hasil penelitian oleh Badan Pusat Statistik, usia hidup masyarakat Indonesia ini dilihat dari tahun ke tahun ternyata usianya itu semakin meningkat gitu ya. Mungkin kesehatannya semakin baik sehingga harapan untuk hidupnya hingga sampai meninggal itu naik. Dilihat dari tahun 2010 sampai 2015 itu umurnya bisa mencapai 71 tahun. 5 tahun kemudian naik hampir 1 tahun. Jadi hampir sekitar 72. Setelah itu 5 tahun kemudian naik lagi. Artinya masa pensiun itu semakin lama. Semakin lama masa pensiunnya berarti biaya hidup itu harus semakin besar juga gitu. Itu kemudian ya salah satu sumber penghasilannya itu dari mana gitu ya. Jadi ya bisa kita peroleh dari program pensiun gitu ya. Dan apa namanya literasi masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun itu masih cukup rendah ya, sekitar ini 4%, 4% dari masyarakat Indonesia ya. Terus pemahamannya juga masih rendah ya, masih rendah. Dan kalau dibandingkan dengan negara lain, kita itu mengalokasikan penghasilan kita hanya sebesar 3% dari penghasilan kita. Sedangkan kalau dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia itu sudah bisa mengalokasikan penghasilannya sebesar 12%. Itu latar belakangnya. Terus kemudian ini mengenai pengertian pensiun. Mengenai pengertian
pensiun. Pensiun itu apa? Pensiun itu berarti berhenti dari bekerja. Karena apa? Karena sudah mencapai usia tertentu. Usia tertentu pensiun itu sekitar kalau karyawan 58 tahun ya, 58 tahun atau 60 tahun. Kalau dosen 65, dia berbeda-beda ya. Jadi ketika sudah mencapai usia tertentu, dia bisa masuk ke masa pensiun. Atau bisa juga sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa bekerja lagi, atau bisa berganti profesi, atau fokus ke hal lain dari pekerjaannya, bisa ke hobi dan lain sebagainya. Itu pengertian pensiun. Terus kemudian pengertian program pensiun. Kalau tadi pengertian pensiun, ini pengertian program pensiun. Pengertian program pensiun itu adalah program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang secara berkala setelah berhenti pensiun karena mencapai usia pensiun. Jadi maksudnya kita ketika masa produktif kita menabung, ibaratnya menabung gitu ya. Terus kemudian nanti ketika masa pensiun kita akan menerima manfaat pensiun itu ya berupa uang pensiun. Kemudian lanjut, pentingnya program pensiun untuk apa aja? Ya ini ada apa yang kita hadapi ketika tua ya. Intinya adalah pentingnya program pensiun itu adalah ketika masa pensiun pendapatan pengeluaran itu tetap ada, mau dihemat segimana hemat gitu ya, kurangi pengeluarannya, tapi pengeluaran itu tetap ada, sedangkan penghasilannya mungkin jadi menurun atau tidak ada karena kan sudah berhenti bekerja ya. Nah, jadi ini perlu tetap ada penghasilan gitu. Itu pentingnya program pensiun ya. Gitu. Terus kemudian kalau penerima manfaat pensiun ya. Nanti ya peserta pensiun ini akan manfaatnya apa sih, dapat mengikuti program pensiun ini manfaatnya apa gitu. Nah, pertama yang menyelenggarakan pensiun itu adalah namanya dana pensiun gitu. Penyelenggaranya adalah namanya dana pensiun. Manfaat bagi peserta pensiun apa? Yang pertama adalah nanti penyelenggara program pensiun itu akan secara berkala meminta peserta dana program pensiun itu untuk memperbarui datanya, sehingga harus datang ke tempat penyelenggaraan tersebut sehingga terjadilah reuni, sehingga di situ juga jadi aktualisasi diri, maksudnya bertemu orang, jadi sehingga lebih bahagia lah hidupnya. Itu yang salah satunya. Itu pengaruh juga karena orang di masa pensiun kan kebanyakan mungkin berada di rumah gitu. Jadi ini manfaat juga. Kemudian yang kedua, nanti penyelenggara program pensiun itu, dana pensiun itu juga akan memberikan fasilitas kesehatan gratis ya. Karena kan sudah masanya sudah sepuh gitu ya, perlu cek kesehatan gitu ya. Terus kemudian juga penyelenggara bisa juga pada memberikan kesempatan kepada pensiun mungkin yang ada memiliki usaha, itu bisa dipasarkan produknya ya. Ketika misalnya ada sosialisasi, itu kan ada orang berkumpul, jadi bisa memasarkan produknya. Dan juga ya penyelenggara dana pensiun tadi ya, penyelenggara program pensiun tadi, dana pensiun itu bisa memberikan fasilitas pelatihan ya, yang mau membuka usaha gitu ya, peternakan, pertanian dan sebagainya. Itu manfaat bagi peserta program pensiun. Kemudian dari mana kita sumber keuangan untuk di masa tua itu diperolehnya dari apa saja? Yang pertama, tabungan. Selama kita masa produktif, kita nabung di bank dalam bentuk uang. Yang kedua, dalam bentuk barang, yaitu benda maksudnya ya. Benda maksudnya dalam bentuk tanah, bangunan, rumah, atau emas, atau kendaraan bermotor. Bisa juga dari hasil berdagang, beternak, dan lain sebagainya. Bisa juga dari investasi ke saham. Terus dari asuransi, tadi seperti Bu Aldila sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah dari program pensiun ya, peserta dana pensiun. Oke, ini iuran dari pemberi kerja. Ini manfaat
manfaat ya, manfaat mengikuti program pensiun ini kalau misalkan ya seorang karyawan gitu ya, seorang karyawan bekerja di tempat kerjanya. Nah, tempat kerjanya itu adalah namanya istilahnya adalah pemberi kerja. Gitu. Nah, kalau misalkan manfaat mengikuti program pensiun ini di tempat bekerja itu si pemberi kerja itu kalau mendaftarkan karyawannya mendaftarkan ke program pensiun gitu ya. Berarti ini akan menjadi motivasi untuk karyawannya sehingga termotivasi untuk bekerja dan juga setidaknya ada berarti rasa kepedulian dari si pemberi kerja kepada karyawannya. Jadi karyawan ini juga merasa diperhatikan, terus merasa ya ada penghasilan nanti di masa tuanya gitu. Jadi sebagai kepedulian dari tempat dia bekerja gitu, itu manfaatnya. Oke, kemudian manfaatnya apa lagi nih program pensiun ini? Jadi program pensiun ini dari peserta pensiun ini dana itu dihimpun gitu ya, dihimpun semuanya. Nah kemudian dana ini akan diinvestasikan gitu, diinvestasikan ya ke saham, ke deposito dan lain sebagainya. Salah satunya juga surat berharga negara. Nah, dengan investasi ini juga akan membantu pembangunan nasional. Jadi surat berharga negara itu kan surat utang gitu ya dari negara gitu ya. Jadi negara meminjam uang gitu kepada masyarakat Indonesia. Nah, itu untuk membiayai pembangunan. Jadi ini sangat berguna sekali gitu ya. Baik bagi negara juga, baik bagi juga peserta pensiun juga. Itu manfaatnya. Terus kemudian ini mungkin langsung saja ke jenis program pensiun. Program pensiun ini ada dua macam ya. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti gitu ya. Program pensiun manfaat pasti. Jadi program pensiun manfaat pasti itu iuran per bulannya itu tidak tetap ya. Jadi yang tetap adalah manfaatnya nanti yang diperoleh ketika masa pensiunnya. Jadi misalkan perusahaan asuransi, maksudnya dana pensiun ini ya, dana pensiun nanti menjanjikan bahwa nanti ketika masa pensiun itu kita peserta pensiun akan mendapatkan berapa, gitu ya, berapa rupiah, gitu ya. Jadi yang dia janjikan adalah besarannya ketika kita peroleh manfaatnya. Tapi kalau iurannya itu tidak tetap. Jadi bisa nanti misalkan iurannya berapa rupiah, nanti ketika dihitung sepertinya kurang untuk memperoleh manfaat yang nanti diperoleh pada masa pensiun, maka nanti si dana pensiunnya akan meminta uang tambahan gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua ini ada program pensiun iuran pasti. Kalau iuran pasti ini besaran iurannya itu sama tiap bulannya, jadi tidak ada penambahan gitu ya. Perbedaannya dengan yang manfaat pasti, dana pensiun penyelenggara pensiun itu hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan iuran peserta tadi pada saat masa pensiun, tetapi tidak menjanjikan besarannya itu besarnya berapa. Jadi maksudnya kan dana pensiun ini kan dihimpun, terus kemudian nanti diinvestasikan sehingga memperoleh keuntungan hasil investasi gitu, imbal hasil keuntungan, ya. Nah investasi ini kan ada seperti misalkan saham ada naik turunnya gitu ya. Jadi keuntungannya itu bisa naik bisa turun. Nah kalau di iuran pasti ini dana pensiun itu tidak menjamin. Jadi misalkan pada bulan ini keuntungannya besar, mungkin bulan depan keuntungannya kecil, gitu ya. Jadi tidak tidak sama gitu ya keuntungan. Jadi itu tidak ditanggung oleh dana pensiun gitu. Nah kalau yang tadi manfaat pasti itu ketika ada kekurangan bahwa dia menjanjikan berapa nanti per
manfaat pasti yang diperoleh di masa pensiun itu berapa gitu. Nah, kalau ada kekurangannya, nanti dana pensiun itu penyelenggaranya yang harus menanggung gitu ya. Itu perbedaannya manfaat pasti dengan iuran pasti. Gitu. Terus kemudian ini lembaga yang program pensiun itu yang ada di Indonesia yang kepesertaannya wajib. Yang pertama adalah yang diselenggarakan oleh PT Taspen ya, itu wajib untuk PNS. Khusus untuk PNS. Kemudian dari Asabri itu khusus untuk TNI dan Polri gitu ya. Terus kemudian satu lagi dari BPJS Ketenagakerjaan itu wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya, seluruh pekerja ya di Indonesia. Jadi sebenarnya wajib ya untuk ya membantu negara juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan gitu ya, seperti itu. Nah terus kemudian mengenai jenis lembaganya ada dua ya, yang kepesertaannya sukarela, ada DPPK, dana pensiun pemberi kerja, dan ada dana pensiun lembaga keuangan. Bedanya dana pensiun pemberi kerja itu adalah selain lembaga keuangan. Jadi dana pensiun pemberi kerja itu ya perusahaan. Contohnya yang ada di Indonesia ini misalkan dana pensiun jadi dibentuk oleh perusahaan institusi gitu ya. Contohnya Telkom, Pertamina ya. Pertamina itu membuat dana pensiun gitu, membuat dana pensiun. Kalau dana pensiun lembaga keuangan itu diselenggarakan oleh bank atau perusahaan asuransi gitu. Kemudian ini mengenai dana pensiun sukarela, program pensiun sukarela. Oke, tadi DPLK ya, jelaskan ya. DPLK dan DPPK itu apa namanya? Dana pensiun lembaga keuangan adalah pensiun yang dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa ya untuk menyelenggarakan pensiun iuran pasti. Jadi dia DPLK yang dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi, dia hanya menyelenggarakan program iuran pasti ya. Tadi jadi setiap bulannya mengeluarkan iuran yang tetap gitu tiap bulannya. Nah ini DPPK. Ya, DPPK ini didirikan oleh perusahaan gitu ya. Nah, kemudian setiap perusahaan nggak semua mendirikan dana pensiun. Nah, kalau misalkan perusahaan A mendirikan dana pensiun, terus kemudian perusahaan B tidak mendirikan dana pensiun, maka perusahaan B itu bisa mendaftarkan ke perusahaan A gitu yang memiliki dana pensiun. Jadi nggak setiap perusahaan memiliki atau membentuk dana pensiun. Oke, kemudian tadi ini tadi DPPK ya dan DPLK. Kalau DPLK tadi sudah ya didirikan oleh lembaga keuangan. Oke, ini program pensiun manfaat pasti tadi sudah dijelaskan juga. Program pensiun manfaat pasti itu jadi ya dana pensiunnya itu menjanjikan manfaat pasti itu besarnya jelas ya berapa rupiah yang akan diperoleh nanti ketika masa pensiun. Terus kemudian kalau yang dana program pensiun manfaat pasti ini tidak diberikan rekening pribadi ya. Kalau yang iuran pasti diberikan rekening pribadi. Karena kalau manfaat pasti ini sudah jelas berapa rupiah yang akan diterima, jadi nggak diberikan rekening pribadi. Tapi kalau yang iuran pasti diberikan rekening pribadi karena agar pesertanya mengetahui bahwa hasil investasinya itu, hasil keuntungannya itu berapa naik turunnya tiap bulannya gitu. Kayak gitu. Oke, kemudian ya pembayaran uang manfaat. Ibu Dia, maaf, waktunya 3 sudah menit ya? lagi ya. 3 menit lagi. Baik, Bu. Oke, untuk yang iuran program pensiun manfaat pasti itu akan dibayarkan setiap bulannya hingga peserta meninggal, gitu ya. Kayak gitu. Kemudian atau bisa juga nanti kalau
masih ada selisih, sedangkan dananya masih ada, maka akan diberikan ke ahli warisnya, bisa ke anaknya atau ke istrinya atau suaminya. Kalau ke anaknya hanya sampai umurnya 21 tahun. Kemudian ini tadi ya yang keempat yang saya jelaskan. Lanjut, program iuran pasti tadi sudah ya. Lanjut saja. Oke, ini tadi perbedaannya ya. Perbedaannya program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Intinya adalah program manfaat pasti itu manfaatnya yang jadi perusahaan dana pensiun itu memberikan janji bahwa akan memberikan seberapa rupiah kalau manfaat pasti gitu. Tapi iuran itu tidak pasti, tidak tetap. Jadi nanti akan diminta tambahan ketika sepertinya kurang untuk nanti ketika akan diberikan manfaatnya itu kurang, maka akan diminta tambahan uang gitu. Nah, kalau iuran pasti itu iuran per bulan itu pasti, tetapi manfaatnya itu tidak tetap berapa rupiah, tergantung dari hasil investasinya gitu. Oke, tadi jenis manfaat pensiun. Maksudnya pensiun ini bisa diperoleh, dibayarkan pada masa usia normal ya, normal 58 tahun atau 60 tahun. Bisa juga dipercepat karena ada suatu hal, tapi kalau dipercepat paling cepat itu 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Jadi misalkan 60 tahun pensiun, maka bisa dibayarkan hanya usianya 50 tahun. Begitu. Atau bisa juga ini manfaat pensiun untuk yang cacat ya, terkena cacat. Dan ada pensiun yang ditunda. Lanjut saja. Oke, nanti ini anuitas ya. Anuitas adalah rangkaian pembayaran. Jadi maksudnya dana pensiun itu pembayarannya nanti bisa per bulan atau sekaligus dibayarkan gitu ya. Tergantung berapa besar dana yang diperoleh gitu. Kalau misalkan dananya diperoleh dari iurannya itu totalnya lebih dari 500 juta, maka sisanya itu dibayarkan sekaligus. Nah, yang 500 jutanya itu akan dibelikan anuitas ke asuransi gitu ya, ke asuransi jiwa gitu ya. Jadi nanti kalau lebih dari 500 juta, maka nanti peserta pensiun akan memperoleh manfaat pensiunnya itu per bulan. Tapi kalau di bawah 500 juta itu akan diberikan sekaligus gitu ya. Nah, ini namanya pembelian anuitas gitu ya. Pembelian anuitas dari dana pensiun diberikan anuitas ke perusahaan asuransi. Terus kemudian ini aktuaria apa? Aktuaria itu ilmu. Jadi kami dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya, kami dari Departemen Sains Aktuaria ini mempelajari ilmu aktuaria ini. Ilmu aktuaria ini berkaitan dengan ya dana pensiun tadi gitu ya. Ilmunya itu yaitu ilmu penggabungan matematika dan statistika. Sudah habis Bu Florenta waktunya? Iya, Bu. Sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia atas pemaparannya terkait literasi dana pensiun. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami sampaikan terkait absensi. Nanti akan dikirimkan link absensinya ke grup WA di akhir sesi, dan untuk materi yang disampaikan dari narasumber nanti akan kami kirimkan link Google Drive-nya, dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa dapat di-download sendiri. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga adalah sosialisasi program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh Bapak Azhar Fauzi
Ramadan, di mana Pak Rama sebelumnya itu bekerja di BPJS Ketenagakerjaan Berau dari Desember 2016 sampai Agustus 2022 sebagai penata media sumber daya manusia dan saat ini bekerja sebagai akun representatif perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bogor Luwiliang dari September 2022 sampai saat ini. Kepada Bapak Rama kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Florenta. Suaranya terdengar jelas ya? Iya, Halo? Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Oke, terima kasih Bu Florenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga kami ucapkan untuk Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Departemen Program S1 Sains Aktuaria, Fakultas Kesehatan dan Sains, untuk Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Bapak Dr. Haji Edi Sukardi, MPD. Terima kasih juga untuk Bapak Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains Unbara, Bapak Rudi Haryono, SSMPD, juga untuk Bapak Haji Agus Sarifudin, SPD MM, Pengawas Ahli Media Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk Bapak Nana Mulyana, MP, Ketua Dikdasmen PNF PDM Kabupaten Bogor, dan juga Ibu Aldila Nur Indah, BRMSI, selaku Ketua Departemen Sains Aktuaria. Terima kasih Bapak Ibu semua. Atas kesempatannya kami diberikan waktu dan diundang untuk memberikan paparan mengenai program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Azhar Fauzi Ramadan. Saat ini saya bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang Bogor Lewiliang sebagai account representatif perwakilan. Dan mungkin untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Saya izin share screen terlebih dahulu.